Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menunaikan kewajiban, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah. Betul bahwa nikmat subuh ini sangat luar biasa, karena tidak semua kita atau manusia ini bisa dibangunkan di waktu subuh kemudian menunaikannya, apalagi kemudian disambung dengan bertolabul ilmu. Maka sungguh pagi hari ini Bapak Ibu kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Masih diberikan semangat, masih diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah terus memudahkan kita di dalam beribadah dan juga di dalam beramal soleh. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum, dan seterusnya. Jadi bahwa orang-orang yang beriman, dengan keimanan itu mereka beramal soleh. Beramal soleh itu artinya menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah-perintah kebaikan, maka sesungguhnya ia disebut dengan khairul bariyah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khairul bariyah, orang-orang yang baik, manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sebaliknya. Karena mafhum mukhalafah dari khairul bariyah itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek hamba atau sejelek-jelek manusia, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pembelajaran hadis-hadis Arba'in Nawawiyah ini juga tidak lain dan tidak bukan untuk bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan ridho, ya Allah, memberikan ridho kepada kita. Mudah-mudahan iman kita tetap kuat, Bapak Ibu, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita pelajari hadis tentang haramnya seorang Muslim atau tidak bolehnya kita membunuh seorang Muslim. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-9, yaitu tentang memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Islam itu mudah, Islam itu mudah, dan Islam itu dan Allah tidak mempersulit hambanya. Ini yang menjadi prinsip dari kita, bahwa Islam itu mudah dan tidak mempersulit pemeluknya. Jadi Allah tidak mempersulit hamba-hambanya. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita, jangan justru kita mempersulit diri. Tetapi juga jangan kemudian mempermudah. Jadi meskipun Islam itu mudah, tetapi kita jangan mempermudah. Contoh, waktu sholat sudah ditentukan, tetapi kemudian kita mempermudah, akhirnya memundurkan waktu-waktu yang ada. Nah, ini termasuk yang tidak boleh. Mudah tetapi tidak boleh mempermudah. Contoh, waktu-waktu sholat sudah ditentukan, tetapi justru kita selalu memundurkan waktu-waktu tersebut. Dan Allah tidak mempersulit hamba-hambanya di dalam kehidupannya. Maka beberapa hadis nanti akan disampaikan. Yang pertama, hadis dari Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sahr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah. Ini kenapa Rasulullah ya, karena maf'ul gitu ya, maf'ul bi Rasulullah. Jadi saya mendengar Rasulullah. Objeknya sami itu ini. Jadi Abi Hurairah an Abdurrahman sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jadi hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW, manahaitukum anhu fastanibu. Apa yang Rasulullah larang maka jauhilah. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah supaya kita
menjauhkan diri. Jadi jangan justru sebaliknya, Bapak Ibu, ketika Rasulullah melarang malah kita kerjakan, tapi ketika memerintahkan malah kita tinggalkan. Ini nggak boleh. Maka apa-apa yang menjadi larangan Rasulullah SAW, maka mau tidak mau harus kita tinggalkan. Tidak boleh mencoba-coba untuk melaksanakan. Jadi apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya. Sampai kapan kita menjauhi larangan-larangan Rasulullah? Ya, sampai akhir zaman atau sampai akhir kehidupan manusia. Apa yang dilarang ditinggalkan. Ini harus sebuah tenaga untuk dihilangkan. Maka jangan sampai kemudian kita melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketaatan kita kepada Rasul adalah ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita mau dikatakan sebagai makhluk yang taat kepada Allah, maka supaya kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, berarti kita sudah mengikuti atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilarang hendaknya kalian hindarkan, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu. Nah, di sini Bapak Ibu, yang dikatakan pada hadis di atas itu bahwa Islam itu mudah dan Allah tidak mempersulit di sini. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka laksanakan semampu kalian. Tapi juga jangan kemudian tidak memaksimalkan usaha. Contoh ketika tadi kita diperintahkan sholat pada waktunya, kalau kita bisa melaksanakan tepat pada waktu, ya jangan ditunda-tunda. Artinya semampunya, nanti saja, itu jangan sampai. Meskipun di sini ada kata semampu kalian, tetapi kemampuan di sini yang dimaksud adalah kita harus betul-betul maksimal. Sehingga tidak hanya setengah-setengah, tapi harus 100%. Meskipun di sini hanya semampunya, maka di dalam kewajiban-kewajiban yang diwajibkan pun Allah masih memberikan keringanan, termasuk sholat. Ketika kita dalam perjalanan atau safar, kita masih bisa kemudian mengumpulkan 2 sholat itu atau menjamak. Itu kan berarti Allah berikan kelonggaran, termasuk puasa Ramadan yang akan datang. Tinggal berapa hari Bu? Menghitung betul? Tinggal berapa hari? 40 hari. Oke, begitu ini sudah ngitungnya tenanan gitu ya. Ya karena bagaimanapun puasa Ramadan memang yang kita tunggu-tunggu, karena di sana banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau banyak kebaikan yang diperintahkan untuk kita membekali diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi ketika Allah perintah, Rasul perintah, maka laksanakan semampu kalian. Disinilah ya, kebijaksanaan Rasulullah SAW. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita jangan memperbanyak pertanyaan yang pertanyaan itu mungkin kurang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana dicontohkan di dalam Al-Quran itu di orang-orang Bani Israel yang ketika diperintah untuk menyembelih sapi,
Pertanyaannya itu banyak sekali. Sapi yang tua atau yang muda? Yang merah, yang putih. Atau mungkin yang jantan apa yang betina? Sikile piro? Yang besar atau yang kecil? Yang putih atau yang hitam? Wah, itu banyak pertanyaannya. Itu sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, khususnya kepada mereka orang-orang Bani Israel. Jadi kalau kita disuruh menyembelih sapi, ya sudah sembelih saja. Karena kalau kita banyak pertanyaan, justru mempersulit diri kita sendiri. Jadi sesuatu perintah kalau sudah bisa kita pahami, ya sudah kerjakan. Tidak perlu kita banyak bertanya, tetapi pertanyaan itu sebenarnya kurang bermanfaat bagi kita ataupun bagi orang lain. Ini termasuk kasratus su'al dalam bahasa Arab. Kasratus su'al itu ya banyak pertanyaan. Jadi karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna. Jadi bahwa orang-orang yang sedemikian itu ya termasuk orang yang sebenarnya sia-sia, percuma. Atau kalau di dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu karena banyaknya pertanyaan dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi ternyata tidak hanya umatnya Nabi Muhammad Bapak Ibu yang menentang kepada ajarannya, tetapi umat-umat sebelumnya pun itu juga banyak penentangan. Sehingga memang dakwah itu artinya dakwah Islam atau mengajak kepada risalah Islam itu memang tidak mudah. Maka sekalipun Rasulullah yang diutus masih saja ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tahu 23 tahun dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah maupun di Madinah. 23 tahun. Tidak semua ya, itu mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, apalagi umat-umat yang terdahulu juga demikian, tidak percaya kepada para nabinya, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Banyak, hampir ya seluruh umat Nabi pada waktu itu ketika diajak untuk percaya kepada Allah itu ya ternyata memang tidak mudah. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diberikan petunjuk dan istiqomah di dalam petunjuk itu. Artinya amanu wa taqwa itu. Sehingga di dalam kehidupan kita mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau tidak mau, ketika kita menjadi umat beliau, maka kita harus menghindari apa yang dilarangnya. Kemudian siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu. Contoh apa Bapak Ibu? Mungkin perintah haji semuanya. Perintah haji, kalau memang mampu berangkat. Tapi kalau tidak mampu, ya apa boleh buat. Kita punya niat, punya keinginan untuk menunaikan haji, tetapi karena ya keterbatasan sehingga kita belum bisa menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi sekarang tambah biaya, itu berapa Bu? Iya. 50 juta. Ya, 50 juta. Ya, mudah-mudahan yang masih muda-muda atau kita semuanya ini diberikan jalan untuk bisa pergi ke Makkah dan Madinah. Amin. Pengen banget Bu? Ingin. Oh, pengen ya, alhamdulillah. Jadi yang penting itu sudah ada keinginan, sudah ada niat, sudah ada ya hasrat untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Kemudian Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini Bu yang dimaksud dengan bahwa Islam itu mudah dan tidak mempersulit. Siapa di antara ibu-ibu yang merasa bahwa Islam ini kok penuh dengan liku-liku kesulitan atau sesuatu yang memberatkan kita, itu kira-kira boten-boten di sini. Ya, insya Allah tidak ada. Kalaupun ada ya mencoba untuk dikurangi sedikit demi sedikit bahwa Islam itu mudah dan memberikan kemudahan kepada kita dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah, termasuk juga di dalam hal muamalah masyarakat. Ini yang penting ya, jadi beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Kemudian perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang sulit, maka kerjakan yang mudah. Ya contoh, qiyamul lail namanya, atau sholat tahajud. Kalau memang betul-betul tidak bisa melaksanakan sejumlah yang diperintahkan oleh Allah, maka ya kan ada minimal. Ya. Jadi umpamanya 11 rakaat. Kalau di Ramadan karena jamaah mungkin ya bisa ya. Tapi kalau di luar Ramadan kadang-kadang 11 itu kan agak berat. Maka ya silakan untuk diminimalisir. Bisa ada yang minimal ya 2 rakaat. Tapi kalau bisa 11 ya 11, kalau tidak bisa ya 2 rakaat, 8 atau 2 rakaat plus witir. Sehingga artinya di sini bahwa perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Jadi kalau tidak bisa mencapai yang A, ya sudah yang B. B harus dikerjakan yang mudah itu. Kemudian menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ini termasuk kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Itu artinya menolak keburukan. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek atau sesuatu yang membahayakan, maka supaya itu diutamakan. Ini kalau saya tidak ke masjid, ya, saya tidak ke masjid, wah ini nanti saya akan berdosa, saya akan disiksa, saya akan menjadi orang yang rugi atau syarul bariyah. Maka ya, pergilah kita ke masjid untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu atau bersepakat. Jadi Islam mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk bersepakat atau bersatu. Bersatu kita tentu bercerai Kawin lagi. bercerai kita rukun. Ya. Nanti kalau dipelajarkan itu larangan untuk saling bertikai. Dan itu juga bertikai nggak boleh Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ini kalau bisa
masyarakat kita ini aman, damai, tentram, bahagia, selamat, jadi jangan memperbanyak pertikaian, jangan memperbanyak permusuhan, jangan memperbanyak hal-hal yang memang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertikai. Karena pertikaian itu tidak akan membawa kemaslahatan atau kebaikan. Yang kita lakukan adalah persatuan dan ini bersepakat. Wajib mengikuti Rasulullah SAW, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Kita harus mengikuti ajaran Rasulullah, Bapak Ibu. Karena ajaran Rasulullah itu akan membawa kepada keselamatan kita di dunia sampai dengan akhirat. Termasuk juga akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang mengikuti nabinya itu celaka, tidak ada. Tidak ada manusia atau hamba yang mengikuti risalah-risalahnya, tuntunan-tuntunannya, mengerjakan perintah-perintahnya, itu kemudian celaka di hari akhir. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Yang ada adalah bahwa ketika hamba-hamba Allah ini mengikuti ajaran-ajaran nabinya, rasulnya, maka mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Termasuk kita semuanya ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan yang taat kepada Rasul kita, maka insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu mungkin ada yang saat ini tidak bahagia, susah gitu mungkin. Enten. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kesusahan kesedihan kita pagi hari ini segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebahagiaan. Hidup sekali, Bapak Ibu, kenapa harus kita mempersulitnya? Ya, pokoknya bikin aja mudah. Karena memang Allah itu ya memberikan kemudahan, kelonggaran bagi umatnya. Maka jangan sampai bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih, jangan galau, jangan bimbang. Ya, innallaha ma'ana. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah harapan kita satu-satunya. Hidup di dunia ini hanya berapa tahun, Bapak Ibu? Ya. Gak lama lah, itu ya, gak lama. Dan yang paling lama itu adalah kehidupan kita di akhirat nanti. Masya Allah. Khalidina fiha, selama-lamanya. Bapak Ibu gak akan lagi melihat Masjid Al-Manar, gak akan lagi jamaah di Masjid Al-Manar, gak akan lagi bertemu dengan ya ini teman-temannya ini. Artinya kalau bertemu itu di hari akhir nanti di surga. Amin. Surga harus betul-betul kita kejar, Bapak Ibu. Harus kita kejar, harus kita dapatkan. Kita harus tinggal di dalam surga. Kita harus optimis bahwa kita digolongkan pada ahli surga. Karena disitulah kehidupan yang abadi. Dibandingkan dengan kehidupan dunia kita hanya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, kalau ada yang 100. Nah itu 100 tahun itu hanya sedikit dibandingkan dengan kehidupan dengan di akhirat. Maka bersusah-susahlah kita di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah, bercapai-capailah kita untuk bisa dekat kepada Allah. Kemudian berdekat-dekatkanlah kita kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita. Al-Habib berkata, dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Artinya bahwa kita
disyaratkan untuk menyibukkan diri dengan kehidupan akhirat, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan-kebutuhan akhirat itu apa? Itulah yang diperintahkan oleh Al-Habib, ya, untuk bisa kita tunaikan, dan jangan sampai kita menyibukkan dengan kehidupan dunia. Itu yang diingatkan kepada kita. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ini Bapak Ibu, Allah sangat keras hukumannya, menyakitkan, mematikan, dan bahkan ya betul-betul membuat manusia itu tidak nyaman. Maka supaya kita berpegang teguh kepada Quran surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu, apa yang dikatakan kita ambil, kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Sanggup betul Bu? Insya Allah. Bismillah. Pokoknya sekuat tenaga kita. Meskipun tenaga kita sudah tidak sekuat yang dulu. Kalau sudah kepala 5, kepala 6 itu kan kekuatannya tidak seperti kepala 2, kepala 3. Apalagi kepala 7 ini mesti kekuatannya sudah bisa dari tidak bisa dari. Ini banyak masuk anginnya. Ibu kan Bu, di kepala 7 pun kata masuk anginnya apa derek? Ya mudah-mudahan tidak masuk angin meskipun kepala 7. Itu ya keinginan kita, harapan kita. Ya, untuk apa kita minta kesehatan dari Allah? Berapapun umur kita, ya tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah dan untuk beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, maka bisa akan diberikan surga Firdaus. Apakah kita tidak tertarik Bapak Ibu dengan surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan, penuh kelezatan, penuh dengan daya tarik dan lain sebagainya? Ya, meskipun kita belum tahu bagaimana kondisi surga itu, tapi paling tidak Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuk, di antaranya kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, kesejukan. Itu paling tidak kita, itulah gambaran surga yang harus kita usahakan sekuat tenaga kita, sekeras tenaga kita. Maka jiwa kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, ini semuanya Bapak Ibu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, semuanya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu yang harus kita jadikan komitmen kita di dalam kehidupan kita ini, karena daripada nanti kita menyesal di hari akhir. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazamu fatafsalu wa tadabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Ini Bapak Ibu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita taat atiullah, taat kepada Allah. Jangan sampai atau jangan sekali-kali kita mengingkari Allah dan Rasulnya. Jadi hidup kita ini pokoknya hanya ada taat.
Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan sampai ada kata-kata kebalikannya. Jangan sampai ada kata-kata kebalikannya. Jadi yang ada hanya taat, taat, taat. Maka di rumah kita taat kepada Allah, di jalan kita taat kepada Allah, di kantor kita taat kepada Allah, dimanapun kita berada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di antaranya tadi itu, jangan sampai bertikai, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai kemudian berbantah-bantahan yang tidak bermanfaat bagi kita. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Kabel toko kabel. Ternyata pilihannya ya. Jadi hidup itu sesungguhnya sudah diberikan garis oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia itu tetap bisa menjalankannya. Tetapi kadang-kadang manusia yang sendiri yang mempersulit atau yang mencari-cari kesulitannya di dalam kehidupan. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar gitu ya. Apapun yang kita hadapi, sabar. Meskipun pekerjaan rumah itu banyak, sabar. Kuncinya hanya itu. Meskipun kehidupan ini ya secara umum kita rasa agak berat, ya tetap kuncinya satu, sabar. Kalau bahasanya Pak Jazuli itu disyukuri, disabari, ditobati. Ya memang hanya itu. Jalan keluar dari kehidupan seorang mukmin muslim itu ya hanya itu Bapak Ibu. Syukur, sabar, ikhlas atau taubat itu. Hanya itu. Syukur. Jadi kalau kita ini sudah bersyukur, kemudian juga bersabar, kemudian ikhlas atas segala sesuatu, kemudian terus bertobat kepada Allah, ya itulah kunci kehidupan seorang mukmin muslim. Kalau itu ada di dalam diri kita, maka sesungguhnya kita ini akan bahagia dimanapun kita berada. Atau Bapak Ibu, sabar. Fattaqullaha mastata'tum. Nah ini ada ayatnya yang tadi di dalam hadis itu. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kalau memang sanggup untuk menunaikan segala kewajibannya, sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, untuk menunaikan puasa wajib dan puasa sunnah, kerjakan. Tapi kalau memang terasa berat, ya, tapi beratnya ini juga harus beralasan, ya, bukan karena malas gitu ya. Berat karena malas nggak boleh. Maka kerjakan sesuai dengan kesanggupan. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa Allah tidak memaksakan kepada hamba-Nya. Dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Nafkah yang baik untuk dirimu maksudnya nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jadi kita untuk bernafkah, ya, berinfak, maka harta kita, jiwa kita, tenaga kita, pikiran kita itu tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk harta di sini ini diperintahkan oleh Allah untuk bisa dikeluarkan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena harta yang kita infakkan, harta yang kita zakatkan, harta yang kita sedekahkan itu adalah harta yang sesungguhnya. Sudah sering para mubalik menyampaikan itu, ya, bahwa rezeki kita itu ya rezeki kita yang kembali kepada kita besok di hari akhir gitu. Jadi bukan rezeki kita yang kemudian di dunia, tapi yang bisa membantu
menemani kita hidup di akhirat. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, jadi barang siapa yang dijaga oleh Allah, tidak kikir, tidak batil, tidak pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita berharap Bapak Ibu warga masyarakat Manado ini orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberi. Karena janji Allah apa? Yaitu maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang melonggarkan hartanya, orang-orang yang mau berpikir untuk orang lain, itulah orang-orang yang beruntung. Kebalikannya, orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, ya, hidupnya untuk dirinya, tenaganya untuk dirinya, pikirannya untuk dirinya, hartanya juga untuk dirinya, maka mereka sia-sia dan merugi. Bagaimana supaya beruntung adalah bahwa harta kita, diri kita, jiwa kita, tenaga kita, pikiran kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, katabat qablahum qaumun nuh wal ahzabu min ba'dihim wa amad kullu ummatin bi rasulihim liyaqudu wa jadalu bil batil liyuqidu bil haqq fa aqatuhum fa kaifa kana iqab. Sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan Rasul, dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk melawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil. Karena itu aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku. Quran Surah Al-Mu'min ayat 5. Ayat ini menjelaskan bagaimana umat-umat Rasul pada zaman dahulu itu tidak mentaati atau tidak mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasul. Di antaranya di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pada tidak taat dan berbantah-bantahan serta melenyapkan kebatilan dengan kebenaran dengan yang batil, ingin menghidupkan kebatilan, kejahilian. Karena itu aku azab mereka, maka Allah berikan azab banjir, hujan yang tidak reda-reda, kemudian banjir yang kemudian bisa menenggelamkan mereka yang tidak percaya kepada Allah. Maka betapa pedihnya azabku. Jadi azab Allah itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang terjadi sekarang ini, ya, ini sebenarnya gambaran dari Allah. Ini ayat-ayat kauniyah yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika banjir itu kemudian diturunkan berhari-hari, ya, mereka kemudian mendapatkan kesusahan dari banjir itu. Ini kalau daerah rawan banjir di Solo, di Klaten, daerah sana Hubayan, Awas, mereka susah betul. Kalau kita alhamdulillah semuanya terang gitu ya, tidak ada yang kebanjiran. Saya kira itu Bapak Ibu, pada intinya bahwa hidup ini adalah mudah. Allah memberikan kemudahan, Rasul berikan kemudahan, maka janganlah kemudian kita mempersulit di dalam kehidupan kita ini, baik untuk beribadah maupun beramal. Insyaallah nanti untuk hadis berikutnya kita akan lanjutkan. Pekatan akan hadir kalau berangkat, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini betul-betul kita pahami, kemudian kita laksanakan di dalam kehidupan kita berislam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.